Yang pasti kalau orang Jawa kan, wong Jawa kan si telung perkara masing kudu. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Bentindone channelnya wisata virtual. Kita sedang melewati sebuah candi yang bernama Candi Pelausan, di mana Candi Pelausan ini berada di sekitar wilayah Candi Prambanan dan tidak jauh dari lokasi Candi Prambanan. Tetapi bukan Candi Pelausan ini yang akan menjadi tujuan kita kali ini teman-teman, melainkan kita akan menuju sebuah tempat dan menemui seseorang yang dimana orang tersebut memiliki hobi yang unik dan juga beliau penuh dengan filsafat Jawa. Seperti apa kunjungan Bentindone di tempat tersebut? Silakan seperti biasanya teman-teman tonton videonya sampai habis, dan apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Dan apabila teman-teman ingin selalu mendapatkan update terbaru video-video dari channel ini, teman-teman bisa menekan tombol subscribe. Mari kita lanjut. Kami berangkat menjelang maghrib teman-teman. Ini disebabkan karena beliau yang akan kita temui hanya bisa ditemui pada waktu tersebut. Adapun rute yang kami lalui adalah Sleman, Prambanan untuk kemudian menuju arah Kemudo. Rute yang kami ambil pun sengaja tidak melewati jalan-jalan yang biasa dilalui oleh kendaraan pada umumnya teman-teman. Ini dikarenakan selain untuk menghindari kemacetan dan kepadatan lalu lintas, juga untuk lebih bisa menikmati keindahan alam. Kita sudah sampai di tujuan kita teman-teman. Inilah Padepokan Ki Joko Gendeng. Kesan pertama
Ketika mengunjungi tempat ini, sampai di tempat ini adalah adem ya, dingin, ayem ya, tenang, dan sedikit kesan mistis atau angker, tetapi tidak terlalu kental ya. Konon Ki Joko membangun tempat ini seorang diri yang memakan waktu sekitar 1,5 tahun lebih. Di tempat ini beliau menanam, memelihara, dan merawat tanaman. Ada juga kolam ikan ya, ikan-ikan. Dan yang unik adalah beliau juga mengkoleksi fosil-fosil kayu yang sudah berumur sangat lama, teman-teman. Fosil-fosil kayu ini diperoleh bisa dengan jalan membeli ya, atau mungkin diberi teman atau kenalan gitu. Sebagai orang awam, saya pribadi pun tidak tahu tujuannya apa ya untuk mengumpulkan fosil kayu. Mungkin hanya beliau saja yang tahu tujuannya. Untuk apa beliau mengumpulkan fosil-fosil kayu tua tersebut. Tempat ini sering dipergunakan beliau juga untuk menenangkan diri ya, menyepi dari keramaian sepulang beliau bekerja. Jadi fungsinya semacam sanggrahan ya, padepokan, tempat mungkin kalau zaman dulu itu tempat bersamadi ya. Kalau kami pribadi melihat di sini sebenarnya unsur unik artistiknya kelihatan sekali, teman-teman, dalam versi yang agak mistis. Nah, mungkin sebaiknya dan sepertinya kita perlu untuk bincang-bincang ya dengan Ki Joko Gendeng ini. Seperti tadi, saya seperti air mengalir ketika ada yang dalam hati saya salurkan, saya bikin semacam taman biar bisa berfungsi untuk paling enggak untuk keluarga, bisa menjadi untuk teman, untuk orang lain yang datang ke sini. Nah, setiap ada orang yang datang ke sini itu kebanyakan itu merasa senang setelah melihat di dalam ruangan ini, di dalam taman ini. Itu semuanya ada yang bilang, wah ini bagusnya dibikin kafe Pak, itu kan. Wah, kalau itu saya nanti nggak tahu, entah nanti mau jadi kafe atau mau jadi apa, nggak tahu, itu terserah yang di atas saja, saya kan bilang gitu. Tapi sementara ini yang penting saya bikin ini dulu, bisa membuat senang orang lain, itu intinya. Ketika kita selalu membuat hati orang lain itu senang, itu kan menurut agama kan bagus, berkah kan itu. Jadi tujuan saya itu tuh intinya membuat orang lain itu senang.
apalagi di zaman sekarang itu kan apa, orang itu kan hanya memburu nafsu ya, istilahnya nggak ingat pada yang kuasa. Apalagi sekarang apa, istilah zaman itu udah kayak semacam apa ya, panas. Kalau apa mas itu, kalau masalah aura mas itu memang sejarah dari bapak saya dulu itu memang terkenal ya di sini, itu memang auranya itu memang betul ada aura mas di situ. Dulunya itu waktu bapak saya masih hidup itu kan kalau malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon itu ada ular itu baris, istilahnya dari barat sampai dari timur dan dari barat itu berjajar dua-dua. Itu jumlahnya itu 42 ekor ular mas. Itu kalau bapak saya itu masih lihat ular itu masih berjajar, tapi setelah bapak itu kedap atau enggak lihat lagi, ular itu hilang begitu saja. Pada saat itu saya duduk di sebelahnya bapak saya, jadi saya tahu mas pada saat itu. Untuk sekarang itu memang yang bertempat di sini itu yang gaib itu memang banyak mas, tapi semuanya itu istilahnya enggak negatif ya, artinya semuanya itu bagus, artinya apa, berjiwa seperti manusia yang istilahnya suka menolong, jadi enggak mengganggu gitu loh. Jadi istilahnya masalah di sana itu saya sendiri kalau di sini tuh enak, nyaman, aman, adem ayem gitu loh rasanya batin itu. Makanya hari-hari saya itu saya habiskan di sini. Ketika saya nggak pergi ke apa, saya pergi ke kerja, tapi pulang kerja ya saya ke sini buat ini sehari-harinya sampai dari pagi sampai sore menjelang maghrib itu. Ya saya awalnya itu ketika saya lewat di jalan itu kok ada kayu itu, batin saya seolah ketarik untuk membawa pulang itu. Nah, kemudian saya mohon izin pada yang apa, pada ketua kelompok itu, kemudian dijan terus saya bawa pulang. Lah ternyata itu kan ada apa ya istilahnya, ada katakanlah kalau orang Jawa itu ada gaib yang menunggu kayu itu. Makanya dia seolah-olah minta saya untuk diboyong ke sini gitu loh mas. Nah, setelah di sini itu tengah malam mas, itu saya seolah ditarik untuk pulang ke sini. Jadi setelah saya suatu malam itu jam setengah dua itu saya benar-benar pulang ke sini hanya untuk ngelus-elus kayu itu mas. Dia merasa nyaman setelah saya elus-elus itu gitu loh. Jadi seolah-olah ada hubungan batin antara penunggu kayu itu sama saya gitu loh. Itu yang terjadi seperti itu. Itu hampir semua kayu atau hanya satu kayu? Satu kayu mas, tidak semuanya, hanya satu kayu. Itu yang apa, yang di sebelah barat itu yang saya buatkan dudukan itu kayu munggur itu dulunya sejarah itu daunnya aja itu kalau dimakan hewan kambing itu mati mas hewannya. Nah itu kok nggak ada yang istilahnya mau gitu, untuk kayu bakar aja nggak mau. Nah, setelah saya bawa ke sini kok ternyata dia lebih suka, lebih senang, seolah dia ditempatkan tempat yang pas gitu loh. Kalau soal budidaya tanaman ini dilakukan sudah berapa tahun sampai bisa tumbuh banyak seperti ini di sini? Kalau istilah tanaman mas itu saya memang hobi. Di samping itu saya dulunya suka bikin bonsai. Nah sekarang saya ketika ada teman datang dia minta, karena dia itu saya cocok sama saya kasih, malah nggak saya jual. Tapi dulunya pernah ditawar saya nggak kasih gitu kan. Udah jadi jadi sifat saya, ketika orang itu menyerang saya berusaha menyenangkan orang itu sendiri.
yang pasti kalau orang Jawa kan, wong Jawa kan si telung perkara masing kudu ditindakake. Wong Jawa iki siji kudu iso ngrasake sak tenane uripe kepiye. Ping pindhone wong Jawa iki wong uripe kudu iso ngrumangsani, Mas. Lah nek wis iso ngrumangsani kudu iso mensyukuri. Artine wis mensyukuri artine eling karo Gusti sing nyiptake jagat sak isine iki. Lah saiki akeh wong urip ora iso nindake telung perkara, Mas. Kabeh mburu nafsu. Lali karo Gustine, lali karo sing nyiptake jagat sak isine iki. Nang kono wae wong urip ora sadar, Mas, ora koreksi. Saiki wong urip ora akeh ora peduli karo sepada badane, Mas. Lah iki aku berusaha ngelingke sepada badane uripku supaya wong uripe nek iso nganggo dasar garis bener. Insyaallah nek nganggo garis bener uripe nyaman aman. Nah, ketika wis urip nyaman bagas waras ayam terem berkah, artinya rezeki ngikuti, Mas, sak tenane. Ning akeh sing ora paham. Lah iso diarani wong urip saiki wong Jawa ilang jawane ngono kae, Mas. Demikian teman-teman sambung rasa dengan Ki Joko Gendeng. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita ambil manfaatnya. Dan sekaligus saya mohon pamit kepada teman-teman semua. Juga mengingatkan kembali kepada teman-teman apabila menyukai video ini, teman-teman bisa like dan share. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini, teman-teman bisa subscribe. Mohon maaf atas segala kesalahan, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.